Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek praktikum pemrograman web kami. Tanpa berlama-lama langsung lanjut. Untuk tim kami, ada Cahaya sebagai ketua kelompok, ada Samuel, dan ada saya sendiri yaitu Rangga. Lanjut. Yang pertama, ada penjelasan mengenai apa itu COVID-19 Navigator Detection Information. Ini adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk menjadi sumber informasi edukasi dan layanan terpadu bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Latar belakang yang pertama itu adalah pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Kemudian untuk yang kedua, kita memerlukan informasi yang cepat, akurat, terpercaya untuk membantu masyarakat memahami situasi dan langkah pencegahan. Oke, jadi di tujuan ini ada 3. Yang pertama, mengembangkan website untuk menyediakan informasi terkini tentang COVID-19. Kemudian menyediakan konten edukatif seperti tips kesehatan dan protokol pencegahan. Dan yang terakhir, membuat desain website yang responsif. Oke, mungkin untuk kodenya akan kami tampilkan. Sebelum kodenya, kami akan menunjukkan terlebih dahulu webnya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan web yang kami buat. Nampak jelas bahwa di halaman ini adalah halaman home. Naik sedikit ya. Terdapat beberapa navbar, ada home, ada about, ada prevention, blog, shop, content, dan meet the doctor. Untuk halaman home ini terdapat angka random yang mana, coba buka bagian kodenya. Pada halaman home ini terdapat angka random, yang mana kami menggunakan function update numbers. Untuk bagian total case, kami menggunakan get random integer dengan minus dan plus 10 setiap 5 detik sekali. Lalu pada bagian new active, kami menggunakan get random integer dapat berkurang 5 dan bertambah 5 setiap 5 detik sekali. Untuk new recover, kami menggunakan get random integer dengan penambahan selalu bertambah 1 hingga 5 setiap 5 detik sekali. Dan untuk new get, kami menggunakan get random integer yang dapat selalu bertambah 1 hingga 2 setiap 5 detik sekali. Lalu pada tombol meet the doctor bisa kita tampilkan terlebih dahulu. Ketika ditekan, meet the doctor ini akan menuju halaman yang mana menampilkan dokter-dokter terbaik yang ada di website ini. Di sini ada nama, ada keterangan mengenai dokter tersebut, lalu ada nomor telepon dan ada email dari dokter tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Oke, kita masuk pada halaman membuat. Di sini kami ada membuat 2 frame, yang dimana untuk frame pertama itu yang berbentuk segi panjang yang dua-duanya. Untuk yang pertama itu ada gambar berbagai macam gambar COVID-19, dan untuk frame kedua itu ada penjelasan mengenai apa itu virus corona, awal kasus terjadi, dan kemudian virus corona ini ditetapkan sebagai virus yang mengancam kesehatan global. Kemudian selanjutnya di sini bagaimana penularan virus corona itu? Penularan virus corona di sini kami membuat ada gambar orang yang sedang terpapar virus. Kemudian di sini berisi tentang bagaimana virus itu menyebar. Yang pertama itu ada karena kontak fisik. Kemudian yang kedua melalui droplet. Droplet itu cairan atau air yang keluar dari saluran pernapasan atau kayak bersin gitu. Baru yang terakhir kita ada terpapar memegang benda yang terkontaminasi dengan virus. Selanjutnya di sini ada gejala virus corona yang dimana kami menyusun di sini ada 6 frame. Yang dimana untuk frame pertama itu ada gejala batuk dan bersin. Kemudian untuk frame kedua ada demam dan panas. Kemudian sakit kepala yang kuat. Terus ada sesak napas. Kemudian kebingungan dan terakhir itu sakit tenggorokan. Terus lanjut ke bagian prevention. Ini berisi tentang pencegahan virus, yang dimana di sini sudah ada ya cara-cara yang kita gunakan untuk mencegah terpaparnya virus, dan itu ada gambar. Kemudian di sini ada yang pertama itu cuci tangan selama 20 detik. Selanjutnya kita harus menutup hidung dan mulut saat bersin, dan kemudian yang terakhir itu kita harus selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi.
Kemudian di sini ada cara-cara mencuci tangan seperti yang dikatakan tadi, kita harus mencuci tangan selama 20 detik. Ini adalah tata caranya yang dimana kami susun dengan 12 gambar dan 12 tahap. Yang dimana tahap pertama itu ada kita membasahi tangan, kemudian oleskan sabun tangan, gosok di kedua telapak tangan, gosokkan punggung kedua tangan, dan kemudian selanjutnya gosok di sela-sela jari, dan seperti inilah selanjutnya tahapan. Jadi, kemudian untuk blog akan dijelaskan oleh teman saya, Cahaya. Oke, jadi di bagian blog ini terdapat berita di mana kami menyajikannya dalam bentuk hal. Di sini ada 3. Yang pertama itu terdapat judulnya, kemudian di sini ada tanggalnya, ada penulisnya, dan juga ada deskripsi singkat dari berita ini. Jadi kalau di sini kami buat button, di mana kalau misalnya kami mencet record ini, maka ini akan mengarahkan kita ke website penuhnya. Jadi kita bisa membaca secara lengkap informasi yang kami tampilkan tadi. Begitu juga di card yang kedua dan juga di card yang ketiga. Coba balik lagi. Begitu juga yang kedua dan yang ketiga. Oke, untuk card-nya bisa dibuka. Oke, jadi ini untuk kodenya, untuk linknya yang link itunya kami masukkan di sini. Jadi kami memakaikan href. Kemudian ini untuk link yang pertama. Kemudian kalau di scroll lagi ke bawah, lagi. Nah ini untuk link yang kedua, untuk berita yang kedua, dan yang terakhir, nah di sini. Jadi kami buat secara terpisah menjadi 3 berita. Oke, untuk selanjutnya bagian shop. Jadi di mana di shop ini kami menyediakan beberapa produk mulai dari masker sampai ke paracetamol. Di mana di sini terdapat dari deskripsi singkat dari produk yang dijual dan juga ada harganya. Oke, jadi untuk halaman berikutnya kami akan dijelaskan oleh rekan saya bagian kontak. Lalu selanjutnya ada bagian kontak. Di bagian kontak ini untuk mendeskripsikan tentang alamat dari si pembuat web, ada juga nomor telepon dan ada juga email. Lalu ada navigate, social contact, dan privacy and toast. Namun pada halaman ini kami belum melanjutkan lebih dalam lagi, hanya sekedar tampilannya saja, sehingga untuk logikanya belum ada apa-apa. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai tombol toggle itu yang berada di sudut kiri bawah. Kemudian kami akan tampilkan kodenya. Di sini ini adalah kode HTML-nya, yang dimana ini berguna untuk tampilan buttonnya pada web seperti tadi, itu berwarna orange, kemudian ada tanda panah ke arah atas. Kemudian kami akan menunjukkan kode JavaScript-nya. Nah, di JavaScript ini ini berfungsi untuk menjalankan tombolnya, atau ketika ditekan tombolnya akan bergerak atau kembali ke halaman home. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.